Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja. Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta di Metro Highlight. Kali ini program yang memantau dan juga menyoroti peristiwa paling menarik sepekan terakhir. Dan inilah Metro Highlight selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya memberi 2 kursi menteri bagi Partai Gerindra, partai politik yang selama ini berseberangan dengan Jokowi. Masuknya Gerindra di kabinet membuat koalisi pendukung Jokowi semakin besar. Harapannya tentu saja dukungan politik di parlemen semakin kuat. Namun, harapan belum tentu sesuai kenyataan. Sejarah mencatat bertambahnya koalisi pendukung Presiden Jokowi pasca Pilpres 2014 tak otomatis menguatkan dukungan politik di parlemen. Saat itu, ada peserta koalisi yang berulang kali berseberangan dengan pemerintah. Menakar koalisi besar menjadi tema Metro Highlight pekan ini. Saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju. Yang dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun ke depan, kita akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Presiden sudah menyiapkan, apalagi sekarang. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman 5 tahun pernah jadi presiden. Rabu 23 Oktober 2019 pukul 8 pagi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin muncul di teras Istana Kepresidenan lalu duduk lesehan. Inilah gaya Presiden Jokowi saat mengumumkan formasi kabinetnya yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju. Hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam 5 tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Ada 34 nama yang terpilih sebagai menteri ditambah 4 pejabat setingkat menteri. Tampak sejumlah muka lama namun mengisi jabatan baru. Sedangkan beberapa nama masih dipercaya Presiden untuk menduduki jabatan yang sama. Yang menarik perhatian publik tentu saja munculnya nama-nama baru dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Di antaranya, sosok Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus rival Joko Widodo dalam Pilpres 2019 yang terpilih sebagai Menteri Pertahanan. Saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja. Partai Gerindra mendapat jatah 2 kursi menteri, lebih banyak dibandingkan P3, partai peserta koalisi pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Selain posisi Menteri Pertahanan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Kami berharap selama ini yang menjadi hambatan atau yang buntu hubungan nelayan dan pemerintah ini akan kita jalankan, akan kita selesaikan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan akan
Usai diperkenalkan kepada publik, para menteri serta pejabat setingkat menteri ini langsung dilantik. Pengamat menilai formasi Kabinet Indonesia Maju mampu memberikan efek kejut kepada publik. Joko Widodo akan lebih matang lah. Pengalaman tadi Pak Andernop punya pengalaman 5 tahun yang lalu, bahkan Presiden sudah menyiapkan, apalagi sekarang. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman 5 tahun pernah jadi Presiden, itu pasti sudah punya pengetahuan politik yang jauh lebih tinggi, pengalaman politik jauh lebih tinggi, ditambah sudah tahu nih seluk-beluk dinamika kabinet, di mana yang harus ditutup, soliditasnya harus dijaga. Indikasi merapatnya Partai Gerindra sudah menjadi gosip politik cukup lama, setidaknya sejak pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT pada 13 Juli. Kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Spekulasi perubahan haluan politik Partai Gerindra makin kuat pasca kunjungan Prabowo ke rumah Megawati Soekarno Putri. Tidak ada koalisi, tidak ada oposisi di dalam sistem ketatanegaraan kita. Lobi politik Partai Gerindra kemudian seakan tenggelam hingga pada 11 Oktober Jokowi mengundang Prabowo ke istana. Masalah koalisi, tapi ini belum untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita. Puncaknya Senin lalu Prabowo Subianto datang ke Istana Presiden bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo. Keduanya tampak mengenakan kemeja putih persis seperti para calon menteri yang mengantri bertemu Presiden Jokowi. Pemirsa, masuknya elit Partai Gerindra ini membuktikan adagium bahwa politik tidak mengenal kawan dan juga lawan abadi. Pertanyaannya adalah, dari seluruh parpol peserta koalisi pendukung Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019, mengapa hanya Partai Gerindra yang mendapat tiket masuk kabinet? Sesaat lagi di Metro Highlight.